Bapak dan Ibu yang kami hormati, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk berdiri sejak tahun 1994 di Pati, Jawa Tengah, dan secara resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2018 dengan kode saham PUR. Saat ini kami mengoperasikan 11 fasilitas produksi yang tersebar di beberapa lokasi di Pulau Jawa, di antaranya 3 lokasi di Pati, Jawa Tengah, masing-masing 1 lokasi di Ranca Ekek, Jawa Barat, Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, Bogor, Jawa Barat, serta fasilitas produksi Cikarang, Jawa Barat, di bawah PT Mulia Bogaraya Tbk selaku entitas anak perusahaan. Sedangkan di luar Pulau Jawa berlokasi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pekanbaru, Riau, dan Goa, Sulawesi Selatan. Kami juga bermitra dengan 11 pabrik OEM yang tersebar di berbagai titik di Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat. Perseroan memasarkan produk-produknya melalui entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, yaitu PT Sinar Niaga Sejahtera atau SNS, yang beroperasi di seluruh Indonesia dan memiliki lebih dari 125 depo, lebih dari 160 subdistributor, serta lebih dari 280.000 pelanggan aktif. Hingga kini, perseroan dan anak usahanya memproduksi dan menjual produk makanan dan minuman di bawah 7 merek, yaitu Garuda, Geri, Coklatos, Klevo, meliputi produk-produk biskuit, kacang, pilus, yaitu camilan goreng tradisional yang terbuat dari tepung beras atau tapioka, keripik, salad snack, confectionery, minuman susu, dan bubuk coklat. Merek Procis melalui entitas anak usaha, yaitu PT Mulia Bogaraya Tbk untuk kategori keju dan salad dressing, serta merek Oki dan Monty untuk kategori minuman jelly dan teh siap saji, siap minum dalam kemasan cup. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai kinerja perseroan tahun buku 2023 akan disampaikan oleh Bapak Paulus Tejo Sutikno selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Paulus, kami persilakan. Terima kasih, Dian. Selamat siang, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang kinerja operasional perseroan di tahun 2023. Yang pertama tentang peluncuran produk baru yang telah dilakukan perseroan di tahun 2023, yaitu totalnya ada 21 produk baru di berbagai kategori, termasuk Garuda Crunchy, Garuda Papi, biskuit Geri, wafer stick Coklatos, susu Klevo, wafer Geri, wafer stick Geri, dan Coklatos drink ready to serve. Perseroan juga mendistribusikan produk-produk baru di sebelah kanan atas, yaitu untuk produk Dilan dengan merek Dilan, dengan jenis crackers, barline, dan soft cakes. Serta untuk produk minuman dengan merek Oki Coco Drink, Oki Jelly Drink, dan Mounty di area baru di Pulau Jawa melalui entitas anak perusahaan dari perseroan, yaitu PT Sinar Niaga Sejahtera. Pada kategori snack, perseroan memanfaatkan konten lokal dan meluncurkan Garuda Slondok rasa balado dan rasa kaldu ayam, serta meningkatkan penetrasi ke channel modern trade independen yang semakin berkembang di Indonesia tanpa meninggalkan saluran general trade dan modern trade. Oke, untuk selanjutnya, di sini disajikan tentang hasil pencapaian perseroan di tahun 2023. Yang pertama, di sebelah kiri diagramnya menunjukkan perseroan berhasil membukukan penjualan bersih di tahun 2023 sebesar 10,5 triliun rupiah, yaitu meningkat 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan ini berasal utamanya dari penjualan wafer stick, kacang panggang berlapis, pilus, bubuk powder drink ready to serve, dan susu Klevo. Sedangkan untuk laba kotor yang di sebelah kanan diagramnya di tahun 2023 meningkat sebesar 8,1%, yaitu menjadi 2,9 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022. Salah satu katalis
Positif adalah stabilitas harga bahan baku dan bahan kemasan, serta program penghematan biaya. Sehingga kita bisa lihat secara margin laba bersih terjadi peningkatan juga dari 25,3% menjadi 27,3%. Slide berikutnya adalah gambaran tentang penjualan berdasarkan segmen. Yang sebelah kiri berdasarkan dari segmen produk, yaitu makanan, kategori makanan, dan dalam kemasan dan minuman. Di sini, kategori makanan dalam kemasan tetap memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 89,2%, sedangkan sisanya adalah untuk kategori minuman. Untuk kategori makanan dalam kemasan, tahun 2023 bertumbuh sebesar 0,9%. Sedangkan untuk kategori minuman terjadi sedikit penurunan, yaitu 4%. Sebelah kanan adalah segmentasi berdasarkan geografis, yaitu domestik dan ekspor, di mana untuk domestik tetap merupakan kontributor terbesar, yaitu sebesar 96,6%, dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,9% dibanding 2022, dan sisanya adalah untuk penjualan ekspor yang turun juga sebesar 13,2%. Di sini kami sampaikan bahwa secara profitabilitas, perseroan berhasil meningkatkan kinerjanya di tahun 2023. Di sebelah kiri adalah laba yang diatribusikan kepada pemilik induk, di mana di tahun 2023 perseroan berhasil mendapatkan laba sebesar 580,4 miliar rupiah, yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 36,5% dibandingkan tahun 2022. Dan itu mengakibatkan juga margin laba bersih juga meningkat dari 4% menjadi 5,5% di tahun 2023. Beberapa faktor penting yang merupakan pendukung dari hasil pencapaian ini adalah berhasilnya proses atau upaya-upaya efisiensi dan penghematan biaya yang dilakukan perseroan di seluruh lini, termasuk juga karena stabilnya harga komoditas dan meningkatnya produktivitas di operasional manufaktur. Sedangkan sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa laba per saham di tahun 2023 juga meningkat, yaitu menjadi Rp15,8 per saham, atau naik 35,6% dibandingkan capaian tahun 2022. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kami akan sampaikan ringkasan atas rasio keuangan perseroan. Di sini ada 4 rasio, yaitu current ratio, debt to equity ratio, debt service coverage ratio, dan juga debt to EBITDA ratio. Di mana di kolom kedua juga kami tampilkan itu syarat yang diberikan oleh para bank yang memberikan dukungan pada perseroan, di mana per akhir tahun 2023 perseroan berhasil memenuhi seluruh persyaratan rasio-rasio tersebut. Selanjutnya, kami ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa tahun 2023 perseroan juga berhasil mendapatkan 3 penghargaan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Ini adalah hasil kerja keras perseroan sejak perseroan memberikan fokus yang lebih besar di area ini di tahun 2021. 3 penghargaan tersebut, yang pertama adalah Katadata Corporate Sustainability Award 2023 untuk kategori overall winner di sektor food and beverage. Yang kedua adalah Trend Asia ESG Award 2023 dalam kategori The Consumer Cyclical for Sustainability, dan yang terakhir adalah ESG Quality 45 IDX KHT yang merupakan indeks yang berisikan saham dengan hasil penilaian kinerja ESG yang baik, dan indeks ini diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
atau PHT. Sepanjang tahun 2023, Perseroan terus berupaya untuk mendukung kelestarian dan keberlanjutan lingkungan dengan melakukan program pengelolaan energi, emisi limbah, dan air, serta melakukan perbaikan keberlanjutan di seluruh lini operasional, serta menggalakkan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati melalui penanaman pohon. Berikut kinerja aspek lingkungan Perseroan. Yang pertama adalah tentang intensitas penggunaan energi. Di tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan, yaitu sebesar 0,3 gigajoule per ton produk. Meskipun terjadi sedikit kenaikan, Perseroan memahami akan pentingnya hal ini dan telah melakukan beberapa upaya, sehingga kedepannya diharapkan intensitas energi yang digunakan oleh Perseroan akan lebih baik atau mengalami penurunan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain, yang pertama adalah menyelesaikan pilot project instalasi pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTS atap di unit bisnis di Sumedang, Jawa Barat, dengan kapasitas terpasang sebesar 810 kilowatt peak yang menghasilkan sekitar 1.200 megawatt hour energi listrik bersih per tahunnya. Yang kedua, penetrasi instalasi PLTS atap di tahun 2024 akan dilanjutkan untuk seluruh wilayah operasional Perseroan, yaitu di Pati, Jawa Tengah, Gresik, Jawa Timur, dan kantor pusat di Jakarta. Diharapkan dari semuanya ini akan menghasilkan sekitar 2.400 kilowatt peak dan kontribusinya mengurangi emisi karbon sebesar 3.000 ton karbon dioksida ekuivalen setiap tahunnya. Yang ketiga, Perseroan juga telah menyelesaikan proyek energi baru terbarukan dengan membangun sistem boiler biomasa di unit bisnis Pati, Jawa Tengah untuk mengurangi emisi hingga 1.368 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Yang keempat, merencanakan program pengelolaan energi di seluruh unit bisnis dengan menerapkan sistem manajemen energi ISO 50001 yang akan diimplementasikan di tahun 2024. Dan yang kelima, Perseroan juga mendukung penggunaan kendaraan operasional yang ramah lingkungan seperti mobil dan motor listrik, penyediaan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kantor pusat dan unit bisnis, serta penggunaan forklift listrik di seluruh pusat distribusi dan fasilitas produksi. Yang kedua adalah tentang pengelolaan limbah. Perseroan mengelola 100% limbah plastik kemasan pasca produksi yang dapat didaur ulang bekerjasama dengan para mitra pengepul sampah. Untuk selanjutnya dikirim ke fasilitas daur ulang. Khususnya dalam pengelolaan limbah B3, kami bekerjasama dengan pihak ketiga berizin resmi sesuai dengan prosedur regulasi yang berlaku. Selanjutnya untuk pengelolaan air, kami juga memastikan di seluruh unit bisnis telah memperoleh perizinan penggunaan air dengan mempertimbangkan aspek konsumsi air dan kualitas pembuangan air limbah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, di mana untuk tahun 2023, Perseroan berhasil mencapai penurunan dari sisi intensitas penggunaan air. Yang berikutnya adalah tentang konservasi keanekaragaman hayati. Perseroan aktif melakukan konservasi keanekaragaman hayati melalui penanaman pohon bakau atau mangrove dan tanaman jenis agroforestry yang dapat menyerap karbon, serta hasilnya dapat dikonsumsi dan diperdagangkan. Secara akumulasi, sejak tahun 2017, Perseroan telah menanam lebih dari 41.000 pohon. Selanjutnya kami akan sampaikan upaya dan kinerja yang telah dilakukan Perseroan sehubungan dengan tanggung jawab sosial di tahun 2023. Ada 5 pilar. Yang pertama adalah pilar pendidikan. Perseroan berkontribusi aktif mendukung pendidikan inklusif dan memberikan kesempatan belajar bagi semua kalangan melalui kegiatan kunjungan pabrik dan program vokasi Link and Match. Sepanjang tahun 2023, ketika pabrik Perseroan telah dikunjungi lebih dari 13.000 pengunjung, sedangkan Perseroan telah memberikan edukasi dalam bentuk soft and hard skills, serta praktek kerja industri siswa, sertifikasi guru, technical training untuk guru dan siswa, serta pelatihan tentang basic manufacturing and teaching factory pada 16 SMK dan 21 universitas di Pati, Gresik, dan Sumedang, ya, di 3 provinsi dengan total lebih dari 2.600 penerima manfaat. Untuk pilar pemberdayaan masyarakat, beberapa aktivitas yang kami dapat sampaikan. Yang pertama adalah
tentang pembinaan budidaya sayuran dengan metode hidroponik kepada beberapa petani di Gresik, Jawa Timur. Mereka kemudian berhasil mendapatkan sertifikasi BNSP, sertifikat POKTAN, nomor izin berusaha, NPWP, akta pendirian usaha, sehingga merek dagang. Kami juga melakukan pemberdayaan masyarakat di Pati, Jawa Tengah, melalui program pengelolaan sampah dan lingkungan dengan metode biokonversi maggot, hingga mereka mendapatkan legalitas usaha dan mandiri. Yang ketiga, perseroan juga membuka peluang usaha bagi para ibu rumah tangga yang memiliki semangat kewirausahaan, agar mereka menjadi wanita berdaya, produktif, dan kreatif melalui program Kampung Wirausaha Garuda Food. Program ini telah dijalankan sejak 2017 dan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 1.800 pelaku usaha ultramikro yang tersebar di daerah area Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pilar yang ketiga adalah tentang pilar kesehatan. Perseroan secara rutin menyelenggarakan program donor darah yang bertujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat di kalangan karyawan, sekaligus menjadi bentuk kepedulian kepada sesama. Pilar keempat adalah pilar lingkungan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh perseroan antara lain adalah program penghijauan, kemudian ada program community development pengelolaan sampah yang berhasil mengelola lebih dari 6 ton sampah anorganik dan lebih dari 626 ton sampah organik, dengan melibatkan masyarakat dan komunitas bank sampah. Yang ketiga adalah program susur sungai, yaitu program untuk membersihkan sampah di sungai sekitar area unit bisnis dari perseroan, dengan melibatkan karyawan, masyarakat sekitar, LSM, dan pemerintah setempat. Pilar kelima adalah pilar bantuan kemanusiaan. Perseroan telah menyalurkan bantuan sebesar hampir 900 juta rupiah dalam bentuk paket sembako, bantuan air bersih, obat-obatan, selimut, kebutuhan sandang, dana santunan, produk perseroan, hingga pendampingan psikososial kepada korban yang terdapat, terutama jika ada bencana alam. Oke, berikutnya ini adalah penghargaan-penghargaan yang diterima oleh perseroan sepanjang 2023, berbagai macam dan dari berbagai pihak. Beberapa yang akan saya sebutkan secara singkat adalah penghargaan produktivitas para makarya tahun 2023 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3, dan penghargaan kecelakaan nihil atau Zero Accident Award. Yang berikutnya adalah penghargaan Mitra Bakti Husada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikutnya untuk SNI Award 2023, di mana perseroan mendapatkan penghargaan untuk kategori Gold untuk unit usaha di Gresik dan Silver untuk unit usaha Sumedang, Jawa Barat dari Badan Standarisasi Nasional. Yang berikutnya adalah penghargaan Halal Indonesia Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikutnya adalah penghargaan Human Resources Excellence Award 2023 dari Majelis SWA dan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, serta beberapa penghargaan lainnya yang dapat Bapak Ibu simak di halaman ini. Demikian paparan mengenai kinerja perseroan tahun buku 2023. Selanjutnya Bapak Imadi Astawa akan menjelaskan mengenai hasil rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2023 dan rapat umum pemegang saham luar biasa. Baik, terima kasih Pak Paulus. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan hasil rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2023 yang telah diselenggarakan pada Selasa 30 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Hotel Arosa, Jakarta. Dalam rapat tersebut disetujui antara lain, 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2023. Keputusan kedua, mengesahkan laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Selanjutnya, menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sebesar 580 miliar 412.724.554 rupiah. Kemudian menyetujui 9 rupiah per lembar saham atau sekitar 331 miliar 969.273.595 rupiah atau sekitar 57,1919% dari laba tahun buku 2023 dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 dan dibagikan secara tunai pada tanggal 21 Mei 2024. Kemudian menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan, dan paket remunerasi lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Kemudian dalam rapat tersebut juga memutuskan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagian di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir untuk rapat umum pemegang saham tahunan adalah menyetujui penunjukan kembali akuntan publik (ELI) dari kantor akuntan publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan untuk melakukan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pada hari yang sama juga dilakukan rapat umum rapat umum pemegang saham luar biasa yang diselenggarakan di tempat yang sama dengan keputusan sebagai berikut. Rapat umum pemegang saham tahunan memutuskan menyetujui penambahan kegiatan usaha perseroan, yaitu industri makanan bayi dengan KBLI nomor 10791. Kemudian menyetujui juga perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha utama perseroan pada sistem administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada rapat umum pemegang saham luar biasa tahunan diputuskan juga tentang penambahan kegiatan usaha utama entitas anak perseroan, yaitu PT Sinar Niaga Sejahtera dalam bidang usaha perdagangan besar obat tradisional untuk manusia (PBOT) dengan KBLI nomor 46442 dan perdagangan besar obat farmasi (PDOF) untuk manusia KBLI nomor 46441. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan juga disetujui mengenai rencana perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan yang telah dikeluarkan dan dicatat di Bursa Efek dalam jumlah maksimum sebesar 20 miliar rupiah, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya, dengan perkiraan saham yang dapat dibeli adalah sebesar 0,13% atau sebanyak 46.395.349 lembar saham dari total yang dikeluarkan oleh perseroan. Selanjutnya disebut pembelian kembali saham perseroan, yang mana pembelian kembali saham perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal rapat umum pemegang saham luar biasa. Demikian hasil rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2023 dan rapat umum pemegang saham luar biasa. Selanjutnya, penjelasan mengenai tantangan strategi di tahun 2024 akan disampaikan kembali oleh Bapak Paulus Tejo Sudikno. Terima kasih Pak Made.
Secara singkat saya akan sampaikan yang pertama adalah tantangan. Ya. Dalam rencana kegiatan usaha di tahun 2024, Perseroan mengidentifikasikan beberapa tantangan yang akan dihadapi berhubungan dengan hasil kinerja tahun 2023 dan bercermin dari apa yang dihadapi dan juga dilakukan di tahun 2023. Tantangan tersebut yang pertama adalah volatilitas harga bahan baku dan energi yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global dan perubahan iklim secara ekstrim. Yang kedua adalah regulasi yang berpotensi menghambat kelangsungan dunia usaha. Yang ketiga, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pelemahan pengeluaran konsumsi masyarakat. Yang keempat, persaingan bisnis yang makin meningkat. Kelima, perubahan perilaku konsumen dalam proses pembelian yang menjadi faktor utama dalam menentukan harga pasar, serta transisi pemerintah baru. Dari tantangan tersebut, beberapa strategi dan rencana yang sudah Perseroan siapkan agar Perseroan dapat meningkatkan nilai Perseroan baik dari sisi penjualan maupun peningkatan laba bersih di tahun 2024. Strategi atau upaya tersebut antara lain yang pertama, strategi pengembangan usaha melalui perluasan cakupan di saluran-saluran distribusi utama, pengembangan produk baru yang menyesuaikan dengan wawasan dan keinginan konsumen, digitalisasi sektor logistik, serta peningkatan kompetensi dalam melayani sektor jasa makanan. Yang kedua, inovasi dalam aspek produksi, proses bisnis, dan pemasaran produk untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengelola biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, semangat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan produk yang inovatif dan berkualitas. Yang keempat, secara konsisten dan berkesinambungan mengelola risiko bisnis dengan senantiasa memitigasi risiko bisnis yang akan dihadapi seperti kelangkaan bahan baku, kenaikan biaya logistik, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan tingkat suku bunga. Yang kelima, implementasi program keberlanjutan dari aspek lingkungan sosial dan tata kelola. Dan yang keenam, meningkatkan kompetensi dan menyinergikan sumber daya manusia, teknologi, proses, dan strategi bisnis guna memperkuat daya saing dalam bisnis dan industri. Demikianlah serangkaian informasi yang dapat kami sampaikan.